Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Enjoy the moment. Timnas Indonesia akan menghadapi tim yang sangat tangguh di pertandingan melawan Jepang. Tentunya kualitas dari mereka, asuhan dari Hajime Moriyasu, kita mengetahui bagaimana pertandingan-pertandingan di round 3 ini, di grup C ini adalah bagaimana kekuatan dari timnas Jepang itu sangat luar biasa ya. Dan tidak bisa dipungkiri lagi timnas Indonesia jika berhasil menahan imbang atau bisa mencuri poin dari timnas Jepang ini di kandang kita dengan full power dari para supporter yang terus bersuara dan bergemuruh bagaimana memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Namun sahabat-sahabat Garuda, sebelum kepada pembahasannya, mari kita simak bersama terlebih dahulu bagaimana keseruan Coach Sintayong bersama 3 pemain dalam bermain sebuah game. Tahukah kalian berapa nomor sepatu Fortune? 43. 43. 43. 43. Sebutkan satu klub yang pernah dibela oleh Fortune. Xiangnam, Pak, Xiangnam. Wongkel Womben, Kenal. Kapan coach ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia? 2019. 2020. 언제? Sebelum COVID. 아니, 둘은 처음부터 같이 있었거든, 처음에? 내가 처음 왔을 때? 머리가 안 좋아. 나 2020년 1월 8일. Coba tunjukkan bagaimana cara coach saat marah dan siapa yang paling mirip. Waduh. Ya, segera. Nice. Yes. 이상한 애들 없어. 정신 굶어야 돼. Apakah makanan Korea favorit coach? Kimchi, rumput laut sama daging. Kimchi rumput laut. Yes. Bagus. Kan kita sangat melawan Jepang nih nanti. Siapa pemain timnas Jepang yang paling kalian waspadai? 누구지? Satu pemain. Ronaldo. 이름이 기억이 안 나서 모르겠는데. 상대 선수 이름 기억할 여력이 없어. 구본, 오브. Siapa? Endo kali, Endo. Midfield. Tomiyasu mungkin, center back. Aku gak inget, cuman nomor 9 tajam striker. Oke, sahabat-sahabat Garuda, itulah keseruan dari Coach Sintayong, mulai dari Egy Maulana Fikri dan juga Rizky Ridho dan siapa lagi sosok kiper dari PSS Semarang. Jadi itulah keseruannya. Dan sahabat-sahabat Garuda Fan, mari kita simak bersama bagaimana lebih lanjut lagi persoalan pembahasan timnas Indonesia menghadapi para lawan-lawan ini. Biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Hari demi hari menjelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi, publik tanah air rasanya makin dibuat deg-degan. Yap, apapun yang terjadi, Indonesia harus bisa mengamankan seenggaknya 4 poin dari 2 laga tersebut kalau masih ingin menjaga asa masuk 4 besar. Jelas ini bukanlah sesuatu yang gampang mengingat kualitas lawan yang dihadapi adalah 2 tim yang secara histori adalah langganan Piala Dunia. Dan sejatinya kecemasan publik bertambah nyata setelah kemarin Messi diduga mengalami cedera hamstring hingga harus ditarik keluar lebih cepat kala 20 berhadapan dengan Willem II. Meskipun begitu, masih ada kemungkinan Messi tetap akan tersedia di laga melawan Jepang dan Arab. Terlebih, Messi sendiri juga sebelumnya bertekad akan memberikan yang terbaik agar Indonesia bisa jadi tim yang konsisten lolos Piala Dunia. Sementara itu, Jepang sendiri memberikan kabar mengejutkan ketika mantan pelatih mereka, Takeshi Okada, yang merasa cukup khawatir dengan pertandingan melawan Indonesia. Ditambah ada juga legenda timnas Australia yang secara tegas memuji setiap progres dari timnas Indonesia, dan ia juga menjabarkan kalau sekarang ini publik Aussie lebih ingin Indonesia jadi tim yang masuk ke 4 besar bersama mereka ataupun Jepang dan Arab, dibanding Bahrain yang kontroversial ataupun China yang menurut publik Australia nggak akan bisa berbuat banyak. Tak ada tawar-menawar, pokoknya harus lolos 4 besar. Itulah penegasan yang ditekankan oleh Pak Erick kepada Shin Taeyong.
Tentu saja hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah diucapkan oleh ketua federasi kepada pelatih kepala terkait target yang ingin dicapai. Sebab bagaimanapun PSSI sendiri udah mensupport habis-habisan agar gimana caranya timnas Indonesia nggak cuma jadi tim hore di round 3 ini. Mulai dari naturalisasi yang dilakukan sangat cepat, sampai hal-hal non-teknis seperti akomodasi dan lain-lain. Pokoknya, totalitas PSSI dalam mensupport timnas Indonesia untuk bermain sungguh sangat luar biasa. Maka sekali lagi wajar kalau Pak Erik dalam tanda kutip mengultimatum Koshin, terutama ya soal laga melawan China kemarin di mana Indonesia harus menyerah 2-1. Yap, suka tak suka pada akhirnya kita memang harus move on dari dua hasil tak memuaskan di bulan Oktober. Toh secara poin antara peringkat 2 sampai 6 jaraknya itu cuma beda tipis. Tapi secara hitung-hitungan, semua tim entah itu Australia, Arab, Indonesia, Bahrain, China masih punya kesempatan yang sama untuk berada di 4 besar. Nah, bagi Indonesia sendiri, tentu targetnya adalah mengunci posisi 4 dan sebenarnya itu adalah hal yang paling realistis yang ada untuk saat ini. Hanya saja, melihat laga di bulan November ini yang mana Indonesia harus melawan Jepang dan juga Arab, pastinya target itu nggak akan diraih dengan mudah. Terutama ya, sudah pasti melawan Jepang, yang semua orang tahu ini tim emang sekarang jadi yang paling yahut di kualifikasi kali ini. Bayangin aja, sejak masih di round 2 sampai round 3 ini, Jepang ini sama sekali belum pernah kalah. Dan hebatnya, gawang mereka baru jebol sekali. Itu pun berasal dari gol bunuh diri pemain mereka sendiri kala bersua Australia. Maka nggak heran, semua sepakat kalau ibarat kita bisa dapat 1 poin aja dari Jepang, itu adalah sebuah hal yang dirasa sangat amat cukup untuk jadi modal penting buat melawan Arab di laga selanjutnya. Yap, melihat segala faktor yang ada, wajar jika publik tanah air merasa sangat deg-degan. Apalagi setelah mengetahui kabar kalau Messi Girls mengalami cedera hamstring di pertandingan Twente melawan Willem II. Nah, yang bikin deg-degser adalah info dari akun fanbase FC Twente bernama Twente Insight yang membenarkan kabar soal cederanya Messi. Alhasil, kalau Messi ini sampai cedera, itu akan jadi kehilangan yang besar bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, Messi sendiri diketahui merasa baik-baik saja walaupun pihak klub masih menunggu observasi lebih lanjut dari tim dokter. Tentu bagi Messi, ia sangat bertekad memberikan segalanya buat timnas Indonesia dan ia pun menegaskan kalau ia sangat berambisi membawa Indonesia rutin lolos ke Piala Dunia sebagai perwakilan Asia. Aku berharap bisa meningkatkan level permainanku dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin dicapai. Dengan tim saat ini, kupikir kami punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Itulah tujuan kami dan akan kami upayakan. Dalam jangka panjang, saya harap kami akan menjadi tim yang selalu lolos ke Piala Dunia. Ucap bek 23 tahun tersebut dikutip dari ESPN.nl. Di sisi lain, menatap laga melawan Indonesia, Jepang diketahui mempunyai kabar yang cukup mengejutkan bagi publik mereka sendiri, di mana hal itu disampaikan oleh mantan pelatih legendaris mereka, Takeshi Okada. Ia menurut pria yang pernah memimpin Jepang di Piala Dunia 1998 dan 2010 tersebut, merasa timnas Indonesia sangat mungkin untuk memberikan perlawanan ketat. Di dalam hatinya, Takeshi Okada ingin timnas Jepang menang 2-0. Namun sosok berusia 68 tahun tersebut merasa timnas Indonesia bisa saja menahan Samurai Biru 0-0. Jujur, pertandingan Jepang berikutnya di Indonesia membuat saya khawatir. Sekarang Indonesia sudah makin kuat dan makin bagus. Sebagai orang Jepang, saya berharap Jepang menang 2-0. Tapi laga nanti mungkin saja berakhir 0-0. Selain itu, saya pernah menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang. Jadi saya punya tanggung jawab juga kalau Jepang kalah. Ucap Okada dikutip dari Nikkan Sport. Lebih lanjut, dengan sedikit bergurau, Okada menghimbau para supporter Indonesia tidak perlu datang ke GBK ketika menghadapi Jepang. Sebab dia menyadari besarnya dukungan supporter di stadion dapat mempengaruhi performa seorang pemain. Kendati demikian, Okada tetap optimis Jepang tidak akan kalah dari Indonesia. Waktu saya menjadi pemain dan tampil di bawah 100.000 penonton, tekanannya memang terasa. Jadi, tentu menjadi keuntungan buat Indonesia yang punya banyak supporter. Oleh karena itu, kalau bisa supporternya nggak usah datang ke stadion aja. Lanjut Okada. Yap, Jepang sendiri sejatinya menatap laga melawan Indonesia di round 3 ini tidak dalam kondisi terbaik. Sebab menurut kabar terbaru, Ayase Ueda sang bomber utama kabarnya benar-benar harus menepi cukup lama akibat cedera hamstring. Sehingga stok penyerang nomor 9 terbaik yang ada sekarang hanya tinggal Koki Ogawa. Dan untungnya, Ogawa tetap sukses menjaga penampilan apiknya musim ini bersama Nick Nijmegen. Di mana dalam laga terbaru melawan Groningen, yang mana Kelvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia kembali diturunkan full 90 menit, Ogawa turut mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-0 timnya. Sehingga secara total musim ini ia udah bikin 6 gol dari 11 pertandingan. Selain itu, Moriyasu sepertinya juga akan memanggil kembali sang mesin gol milik Glasgow Celtic,
Kyogo Furuhashi yang musim ini juga masih konsisten moncer dengan koleksi 6 gol dari 14 pertandingan. Kemudian di posisi bek, Jepang sendiri masih belum bisa diperkuat oleh bek Bayern Munchen, Hiroki Ito yang masih cedera panjang. Sementara itu melihat persaingan yang ketat di grup C membuat legenda timnas Australia, Tim Cahill merasa cukup deg-degan. Sebab bagaimanapun segala hal masih bisa terjadi kendati ia sangat optimis negaranya akan kembali tampil stabil seperti Australia yang biasanya. Nah, dalam hal ini Cahill sendiri mengakui kalau ia cukup jadi salah satu orang yang cukup intens memantau perkembangan timnas Indonesia dan ia pun berharap di round 3 ini Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Bahkan menurut Cahill, ketimbang Bahrain ataupun China, publik Australia benar-benar berharap Indonesia menjadi salah satu tim yang berhasil lolos dari grup ini. Yang mana artinya, sebagian besar dari mereka ingin setidaknya Indonesia mengunci posisi 4. Dan memang bukan rahasia lagi, meskipun di atas lapangan hubungan kedua tim sering kali panas, tapi di luar lapangan, nyatanya adem-adem aja, gak baperan kayak Bahrain. Dimana itu sebelumnya juga pernah terjadi di kualifikasi Piala Asia U17 ketika publik Australia berharap Indonesia bisa lolos bersama timnas mereka dan menyingkirkan tim-tim seperti Bahrain ataupun Qatar yang emang terkenal licik. Hal yang menyenangkan adalah melihat kinerja tinggi. Lihat, mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, lakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia. Liga adalah poin yang sangat bagus untuk Indonesia karena memiliki penggemar yang bersemangat dan para pemain muda yang bagus. Tetapi pada saat yang sama, banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas Indonesia. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu, ini gila. Tapi ini akan menjadi lebih baik, setidaknya dalam 5 tahun ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda. Ucap pria 44 tahun tersebut dilansir dari Reuters. Siap terlepas dari apapun, pokoknya ayo semangat timnas Indonesia. Dan buat para pemain, sehat-sehat ya, karena gimana pun negara sangat membutuhkan tenaga kalian. Teruslah berusaha tampil konsisten di klub masing-masing, entah itu yang abroad ataupun yang main di Liga 1. Lalu untuk coachin, hayo lo coach, gak boleh overthinking lagi ya, apalagi ini lawannya berat semua lo. Mudah-mudahan dari sisi taktik dan pemilihan pemain, gak ada lagi hal-hal yang dirasa aneh khususnya bagi publik sendiri. Turunkan skuad terbaik yang dirasa 100% benar-benar siap sesuai dengan taktik yang ada. Dan mudah-mudahan Jepang besok pas lagi off day minimal sama kayak pas lawan Australia di mana mereka ditahan 1-1. Atau mudah-mudahan kita bisa curi 3 angka walaupun misalnya 1-0 lewat penalti atau gol di masa akhir di menit 90+6 yang mudah-mudahan gak molor jadi 99. Intinya harapan dan peluang itu tetap ada walaupun kecil banget. Tapi dengan sekecil peluang itu, kalau kita bisa main dengan disiplin, efektif dan fokus, insya Allah hasil baik itu akan ada kok. Oke, kita Garuda. Oke sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Jangan lupa rapatkan barisan bersama Bapak Erick Thohir dan juga eratkan dan satu komando bersama beliau dan tentunya dengan perjuangan dari Coach Sintayong. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.